Hari ini kita menyambut acara IC Excellence tahun 2023 yang kita akan menyaksikan presentasi dari kelompok 60 yang berjudul Pembuatan Perhiasan dari Daun Seledri melalui pelapisan tembaga dengan metode electroforming. Di sini terdiri dari Brian Evan Linardi, Dewi Dharma, Edgar Filipe Leonardus. Sebelum lanjut lagi, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya sebagai moderator, Vincenzo Masyuro Gunawan, bersama klien saya, Domenico Kurnia Sakti, akan memulai acara pada kali ini, sesi ini. Sebelum itu juga, kita perkenalkan terlebih dahulu penguji pada sesi kali ini, dimulai dengan penguji materi, yaitu Pak Hendrikus Suparjono, dan penguji bahasa, yaitu Ibu Ignacia Benita. Presentasi akan dilaksanakan selama 20 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Baik, tanpa berlama-lama lagi, tim penyaji bisa memulai presentasi. Terima kasih moderator. Selamat siang semuanya. Selamat siang Bapak Ibu Guru Penguji, moderator webinar, dan juga para audiens. Terima kasih sudah hadir di presentasi pada siang hari ini. Saya ingin memperkenalkan diri lagi sekali lagi. Saya Dewi Dharma, dan yang duduk di bangku tengah ada Brian Evan. Terus di sampingnya ada Edgar Filipe. Jadi presentasi kami ini tentang pembuatan perhiasan dengan daun seledri. Jadi kita lapisin dengan tembaga melalui metode electroforming. Dan dalam presentasi kali ini kami akan membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan bahan, metodologi penelitian, pembahasan, kesimpulan, dan saran dari penelitian kami. Pertama adalah latar belakang. Perhiasan non-logam memiliki harga yang relatif lebih murah, namun memiliki daya tarik yang juga lebih rendah daripada perhiasan logam. Karena perhiasan logam itu memiliki daya tahan yang lebih lama dan tampilan yang lebih berkilau. Nah, melalui metode electroforming ini kami dapat melapisi bahan non-logam dengan logam. Dengan itu kita dapat mempertahankan bentuknya yang elegan dan juga bisa digunakan sebagai perhiasan. Peluang produk yang dihasilkan pun menjadi sangat besar karena kita bisa menggabungkan hampir seluruh bahan non-logam dan juga bahan logam. Contohnya misalnya seledri. Kita bisa mempertahankan estetika seledri yang awalnya misalnya cuma bertahan 2-3 hari habis itu layu, tapi dengan kita lapisi dengan logam, estetikanya akan bisa bertahan lebih lama dan juga pasti ada nilai tambah untuk produknya itu sendiri. Selanjutnya silakan Brian Evan. Terima kasih Dewi Dharma. Saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pada penelitian kali ini kami memiliki 3 rumusan masalah dan juga 3 tujuan penelitian. Rumusan masalah yang pertama adalah apakah arus listrik mempengaruhi proses electroforming pada daun seledri. Dan yang kedua, apakah resistasi cat konduktif mempengaruhi proses electroforming pada daun seledri. Dan yang terakhir, pada kondisi seperti apa arus listrik dan resistasi cat konduktif menghasilkan hasil electroforming yang paling efisien. Dan tujuan yang pertama adalah untuk mempelajari pengaruh arus listrik terhadap proses electroforming. Dan yang kedua, untuk mempelajari pengaruh resistansi cat konduktif pada proses electroforming. Dan yang terakhir, untuk menentukan pada kondisi seperti apa arus listrik dan resistansi cat konduktif menghasilkan hasil electroforming yang paling efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Edgar Filipe. Baik, terima kasih Brian Evan Linardi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian penelitian ini. Pertama-tama ada desain penelitian. Pengambilan data kami merupakan pengambilan data eksperimen karena semua data yang kami dapatkan berasal dari percobaan yang kami lakukan di lab kimia SMA Kanisius Jakarta. Kemudian setelah semua data sudah didapatkan, semua data tersebut ditelaah lebih lanjut dalam jurnal kami secara naratif deskriptif. Dan terakhir, variabel bebas dalam penelitian ini adalah arus dan juga resistansi cat konduktif. Variabel kontrol dalam penelitian ini adalah durasi, dan variabel terikat adalah masa lapisan tembaga hasil electroforming. Ini adalah alat dan bahan yang kami gunakan dalam percobaan
percobaan. Di paling kiri atas ada power supply DC, kemudian di kanannya ada glass breaker, COSO4, Aquades atau aqua distillata, lamp sealer, mortar dan plaster, alat tembaga, neraca analitik, tinta Cina, daun seledri, plat tembaga, dan juga grafit. Kemudian ini adalah rancangan penelitian kami. Yang pertama, pada tahapan pertama ada persiapan. Di tahapan ini kami menyiapkan 6 daun seledri dengan massa dan luas yang kurang lebih sama, dan juga kami menyiapkan lamp sealer dan juga cat konduktif. Kemudian ada rangkaian elektroforming juga yang kami siapkan. Pertama-tama yaitu larutan elektrolit, yaitu merupakan gabungan dari COSO4 dan juga Aquades. Setelah itu katoda dihubungkan dengan kawat tembaga yang akan menampung daun-daun mandral tersebut, dan juga anoda akan dihubungkan kepada plat tembaga. Kemudian pada tahapan ini juga semua daun sampel tersebut ditimbang untuk pertama kali untuk mendapatkan data yang pertama, yaitu masa daun sebelum perlakuan apapun. Kemudian di tahapan kedua ada pengecatan atau pelapisan yang pertama, karena didahului dengan pengecatan lamp sealer secara menyeluruh dan tidak terlalu tebal ataupun terlalu tipis. Kemudian dibiarkan selama 30 menit, sekitar 30 menit untuk mengering, dan ini tujuannya agar daun-daun tersebut saat elektroforming tidak terekspos terhadap larutan elektrolit. Kemudian setelah sudah mengering dari lamp sealer, dilanjutkan dengan pengecatan dengan cat konduktif. Kemudian secara menyeluruh juga sampai semua bagian daunnya tertutupi dan dibiarkan selama 1,5 jam atau 5.400 detik. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan yang kedua menggunakan neraca analitik, dan ini gunanya untuk menentukan massa dari lamp sealer dan juga cat konduktif. Setelah penimbangan yang kedua sudah selesai, semua daun satu-satu akan melalui proses elektroforming dengan arus 0,05 ampere dan juga 0,08 ampere, dan masing-masing ampere tersebut akan memiliki perlakuan yang berbeda tiap kali, yaitu 20 ohm, 30 ohm, dan juga 50 ohm per cm persegi. Dan elektroforming ini dijalankan selama 1,5 jam atau 5.400 detik. Kemudian setelah semuanya sudah selesai, dilanjutkan dengan penimbangan yang ketiga untuk menentukan massa dari lapisan tembaga hasil elektroforming. Ini adalah cara pengolahan sampel kami. Setelah semua data sudah diperoleh dari proses elektroforming, peneliti membandingkan hasil massa dari semua sampel. Kemudian efektivitasnya didapatkan dari membandingkan massa yang kami dapatkan dari percobaan, kemudian dibandingkan dengan massa teoritis yang kami dapatkan dari rumus Faraday. Berikut adalah rumus yang kami gunakan, yaitu massa lapisan sama dengan arus dikali waktu pelapisan dalam detik dikali massa atom dari logam yang didapatkan dibagi dengan bilangan Faraday, yaitu 96.500 coulomb. Berikutnya akan dijelaskan oleh Dewinder. Terima kasih Edgar. Pada tabel 1 ini yaitu adalah perlakuan sampel. Jadi kalau di kolom yang pertama ini ada penamaan sampel, kita menggunakan penomoran 1 sampai 6. Terus di kolom kedua ada arus, parameter pertama kita. Di sini kita menggunakan dua jenis arus, dua nilai arus, yaitu 0,05 ampere dan juga 0,08 ampere. Dan buat resistansi cat konduktif, sebenarnya ini jenis cat konduktif. Di sini kami mengukur itu per cm persegi, yaitu 50 ohm, 30 ohm, dan juga 20 ohm. Dan durasinya itu semuanya sama, 1,5 jam atau 5.400 detik. Jadi secara garis besar, arus dan resistansi ini menjadi variabel tugas kita, dan durasi menjadi variabel kontrol. Hasil penelitian.
tabel 2, masa sampel, sealer, dan juga produktif. Jadi yang sampel 1 sampai 6 ini masa awal itu atau dilambangkan dengan W1 yaitu adalah daun yang baru dipetik dan juga dibersihkan langsung kami timbang. Di sini kami mencoba untuk mengambil sampel dengan yang sendiri mungkin beratnya. Terus W2 atau masa sampel yang ditambah dengan masa sealer dan juga cat produktif. Jadi daun kita lapisin dengan sealer untuk ngesil agar daun itu tidak terbuka kepada cairan elektrolit dan asam. Baru kita lapisin sama cat konduktif. Nah, di sini kita menghitung masa dari sealer dan juga cat konduktifnya dengan menggunakan dua masa ini. Apabila dilihat masa-masa sealer dan juga cat konduktif memiliki nilai yang bervariasi karena luas daunnya juga bervariasi. Selanjutnya, silakan Beb. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Dewi Dharma sebelumnya, kita menggunakan 6 sampel yang berbeda-beda, di mana kita memberikan perlakuan yang berbeda-beda pada setiap sampelnya. Pada barisan yang paling kanan, di sini kita dapat melihat masa lapisan tembaga hasil elektroforming, di mana kita mendapatkannya dengan mengurangkan masa hasil elektroformingnya dengan masa awal daun yang sudah dilapisi oleh rem sealer dan juga cat konduktif. Pada tabel ini kita dapat melihat efisiensi masa tembaga setiap sampel yang kita gunakan, di mana kita mendapatkannya dengan membandingkan masa lapisan tembaga yang ada pada tabel sebelum ini dengan masa teoritis yang kita dapatkan melalui rumus yang sudah dijelaskan oleh Edgar Philip tadi, di mana pada sampel 1 efisiensinya sebesar 44,94%, 2 34,83%, yang ketiga 66,29%, keempat 30,28%, kelima 33,098%, dan yang terakhir 61,971%. Dari sini kita dapat melihat bahwa sampel yang paling efisien adalah sampel ketiga dengan 6,292%. Pembahasan arus listrik mempengaruhi proses elektroforming pada daun seledri, di mana semakin besar arus listrik yang kita gunakan, semakin besar masa besi yang juga terbentuk. Hal ini terjadi karena semakin besar arus listrik yang digunakan, maka akan menyebabkan elektron lebih reaktif atau lebih mudah bergerak. Hal ini juga menyebabkan porsi akumulasi pergerakan elektron dan transfer material pada kedua elektroda semakin besar. Resistansi cat konduktif juga mempengaruhi proses elektroforming pada daun seledri, di mana semakin kecil resistansi cat konduktif, semakin besar masa besi yang terbentuk. Hal ini terjadi karena semakin rendah resistansinya, maka arus listrik akan semakin mudah mengalir, di mana jika terlalu tinggi resistansi cat konduktifnya, arus listrik bisa saja tidak teralirkan. Dari data yang telah kita peroleh, kita dapat melihat bahwa yang paling efisien berada pada sampel ketiga, di mana kita menggunakan arus listrik sebesar 0,05 ampere dan resistansi cat sebesar 20 ohm, di mana angka efisiensinya berada pada 66,292%. Singkatnya, kita dapat melihat pada grafik ini yang membandingkan efisiensi pembentukan tembaga pada 6 sampel yang berbeda. Kesimpulan, arus listrik dan resistansi cat konduktif mempengaruhi proses elektroforming pada daun seledri, di mana semakin rendah arus listrik dan resistansi cat yang kita gunakan, maka hasilnya akan semakin efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Terakhir, saran. Jadi saran kami bagi peneliti berikut yang ingin melakukan penelitian ini, yang pertama itu bisa ditambahkan parameter-parameter baru seperti parameter suhu dan juga jarak katoda dan anodanya. Dan dari pengalaman kami juga dalam merangkai-rangkai elektroforming, apalagi melakukan proses elektroforming sekaligus beberapa sampel, maka perlu diperhatikan bahwa rangkaian tersambung dengan sempurna dengan artian harus mengalir ke semua sampel, tidak hanya ke satu sampel. Sebab dari sini dari pengalaman juga kami dapat melihat bahwa kalau misalkan kita pakai tangan kosong, itu bisa aja ada minyak dan kadang-kadang tersumbat arusnya. Jadi yang melakukan proses elektroforming itu hanya beberapa sampel saja dan yang lain tidak. Terus ya, bagian kedua, dalam melakukan proses elektroforming ini perlu diperhatikan
bahan organik harus dilapisi dengan sealer secara sempurna. Apabila tidak, maka cairan organik dapat bereaksi dengan asam di dalam elektrolit dan menyebabkan untuk produk akhir untuk berubah warna. Dan yang terakhir, jangan lupa menggunakan proteksi seperti sarung tangan, kacamata, dan juga masker dalam melakukan eksperimen ini, apalagi dalam menangani asap. Sekian untuk presentasi kami pada siang hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat merayakan Hari Valentine. Dan ini adalah contoh gambaran singkat tentang perhiasan kami. Baik, terima kasih dari tim penyaji. Dari presentasi yang baik ini kita bisa melihat bahwa ada produk yang dihasilkan dan ternyata tidak mudah untuk melakukannya. Selanjutnya diberi waktu kepada para tim penanggap untuk menanggap. Waktunya Alex, oke, terima kasih atas pertanyaannya, bagus banget. Jadi sebenarnya ada banyak banget tantangan-tantangan dalam performing. Yang salah satu yang tadi udah saya sebutkan bahwa kalau proses forming ini itu sangat mempengaruhi pengaruh terhadap arus. Jadi kalau misalkan tangan kita kotor atau apa, itu bisa menyebabkan produk akhirnya yang tidak maksimal. Dan selain itu juga ada kendala, misalnya proses performing ini tidak berhasil. Itu bisa disebabkan dari cairan elektrolit yang misalnya udah dipakai terlalu lama dari pengalaman. Itu bisa juga menyebabkan misalnya hasil akhir yang tidak sesuai. Misalnya pada yang sampel ini nih, warnanya ada yang hitam-hitam, ada juga yang hasilnya masih bagus. Dan di sini tuh sebenarnya tantangannya lebih ke pengaturan dari arus dan voltasenya aja, dan setiap sampel ini ukuran itu juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya tantangan itu mitigasinya adalah dengan try and failure and trial and error lah. Pokoknya kalian coba terus sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Itu sekian, masih ada pertanyaannya? Satu lagi boleh? Boleh. Jadi satu lagi, kelebihan dan kekurangan electroforming. Apakah boleh dijelaskan? Jadi salah satu keuntungan untuk metode electroforming itu sebenarnya dia tuh presisi. Jadi kalau misalkan kita melihat ini daun-daun kecil, dia bisa dilapisi dengan tembaga secara sempurna. Misalkan kalau misalnya kita lihat metode tradisional membuat perhiasan seperti ini, tapi misalnya melakukan casting atau dengan menuangkan lelehan besi, itu nggak bakal bisa seakurat ini. Namun kekurangannya itu, metode ini tuh memerlukan waktu yang sangat lama, apalagi ingin mendapatkan hasil-hasil yang bervariasi. Misalnya kalau ingin mendapatkan hasil yang kasar, kita bisa naikin arus, dan itu pun hasilnya jadi makin cepat, namun hasilnya jadi kasar. Kalau mau mendapatkan kekasaran yang lebih rendah, harus menggunakan arus yang lebih kecil dengan waktu yang lebih lama. Jadi disesuaikan penggunaan metode ini harus disesuaikan dengan kebutuhan aja. baik, karena saya kira sudah selesai dari tim penanggap. Selanjutnya akan diberikan waktu kepada penguji selama 20 menit, dimulai dengan penguji materi terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih moderator. Terima kasih untuk kelompok 60 sudah membuat karya tulis yang inovatif, yang selama ini kita tidak menyangka bahwa seledri bisa jadi perhiasan itu ya. Kita biasanya kan modelnya juga begitu ya. Cocok banget menggunakan itu, gak cocok dengan hasil itu. Tapi yang jelas kamu sudah membuat inovasi yang saya rasa itu bagus. Jadi dari hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya. Terima kasih, bagus presentasi kalian. Beri tepuk tangan dong. Saya tidak akan menanyakan macam-macam karena saya diperintah Pak Gunawan kemarin kan ya, tidak boleh bertanya yang tidak bisa dijawab. Ini bukan tes, ini perayaan.
Ya, ya, jadi selebrasi. Jadi pertanyaan saya bukan pertanyaan ya. Tanggapan saya adalah minta tanggapan dari kalian. Sebetulnya nilai-nilai kalian seperti apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan ini? Ya, refleksinya seperti apa? Ini baru yang pertama sih. Udah, ya dijawab dulu. Tiga-tiganya satu-satu. Kalau dari saya sendiri sih, menurut saya nilai paling penting dari Pancasila itu menurut saya leadership. Karena dengan leadership ini, dalam kegiatan ini saya belajar untuk beradaptasi dengan kelompok saya. Karena nggak selalu di kelompok saya itu terjadi kesinkronan setiap saat, dan pasti ada ketidaksetujuan, baik itu dalam hal pendapat ataupun mungkin jadwal yang tak sesuai. Jadi kerja kelompoknya jadi susah banget, dan dengan nilai leadership itu saya belajar untuk justru bisa mengatur jadwal dan juga beradaptasi dengan teman-teman saya yang mungkin memiliki perbedaan-perbedaan pendapat ataupun jadwal. Biasanya siapa yang mengalah, siapa yang Tiga-tiganya ada yang mengalah, ada yang kadang sibuk juga sih. Jadi baik. Menurut saya nilai kanisen yang paling saya pelajari itu menurut saya nilai compassion, karena menurut saya setelah mengerjakan tugas ini, kalau kita tidak memiliki nilai compassion atau kepedulian, ya kita nggak bakal peduli dengan tugasnya dan pasti nggak akan kelar. Kalau terlepas dari rekan-rekan saya Pak, dari penelitian ini tuh kesabaran Pak. Soalnya penelitian ini tuh memerlukan kesabaran yang tinggi, apalagi nggak selalu berhasil. Pertama-tama tuh waktu mencoba tuh gagal. Kenapa? Habis ngabisin grafit udah Pak, selesainya hitam-hitam doang. Ternyata grafitnya perlu kita keringkan selama 2 jam baru bisa. Kalau habis grafitnya asal kering dikit 10 menit 15 menit itu belum bisa. Jadi kita belajar. Terus yang kedua kali, masih gagal. Ternyata katoda anodanya ketuker Pak. Nah, akhirnya kita coba lagi, hasilnya kurang memuaskan. Coba lagi. Jadi sebenarnya prosesnya kagak kayak sesingkat yang kita pikir pada awalnya gitu. Awalnya kan kita masih idealis kayak, oke, ayo kita buat, ini mah gampang jadi. Tapi kenyataannya tidak seperti itu, dan menurut saya kerja kelompok kita udah bagus sih Pak. Despite dari misalkan ada perbedaan, cuman masih rekat lah. Soalnya kita masih sadar bahwa kita harus menyelesaikan ini dan pada akhirnya selesai. Gitu ya sih Pak. Oke, terima kasih. 60 bagus. Jadi kita tidak hanya apa yang harus kita lakukan, tapi bagaimana kita mengambil makna dari apa yang sudah kita lakukan, tidak sekedar untuk pelaksanaan menulis RT saja. Sekarang ke materi. Ya, tadi kamu sempat kebalik antara katoda dan anoda. Sebetulnya kalau ada kayak electroplating sepertinya forming di istilahnya electroplating kita boleh. Katoda itu yang mana, anoda yang mana seharusnya. Dari awal kita tahu. Kami ini katodanya yang kita gunakan dosernya, terus anodanya plat lembaga yang kita gunakan. Anodanya Plat lembaga, terus elektroniknya CU-S4 yang dicampur dengan aqueous. iya, semua oke. Terus anodanya Akhirnya kita pakai plat lembaga. Plat lembaga. Katodanya kita pakai daun. Nah, untuk terjadi elektrolisis kan harus dalam bentuk logam, 2 logam yang logam di katoda harus artinya dapat menganalisis konduktif terhadap listrik. Iya. Dalam strategi kamu buat dengan cara apa tadi? Jadi kan sebenarnya kan terus itu kan nggak spontan dan pakai ada listrik kan. Jadi yang kami gunakan tuh grafit Pak. Kayak grafit, jadi grafitnya itu yang dapat menghantar listrik. Iya. Jadi masuk ke elektronnya mengalir ke sana. Betul Pak. Jadi katodanya sebenarnya grafit yang ada di dalam sendiri. Coba tuliskan reaksi grafit. Siap, sudah siap. Siap ternyata.
siap udah ketebak. Perlu digambar juga nggak, Pak? Enggak usah. Ya. Oke, betul. Betul, kasusnya ada seperti itu. Nah, sekarang tadi kan kamu efisiensi itu membandingkan antara yang terjadi dengan hitungan-hitungannya. Nah, sementara kalau kita melapisi berapa gram yang akan melapisi, kamu udah kasih waktu tadi kan? Iya. Ada waktunya. Nah, nanti apakah setiap luasan dari daun seledrinya itu, ya, dengan waktu yang ada, itu kamu menghitung berapa tebal lapisannya, atau kamu mencari luasnya, kemudian baru waktunya berapa? Misalkan luasnya sebesar apa, itu butuh waktu berapa? Kan kamu udah tahu ampere-ampernya tadi ya, harusnya udah tahu. Nah, yang saya tanyakan teorinya yang kamu hitung itu teori seperti apa? Kan waktunya udah kamu batasi. Secara teori itu masanya harus segini, kemudian secara prakteknya masanya seperti ini. Nah, ngitungnya seperti apa yang teori? Satu aja. Jadi maksud Bapak tuh kita mendapatkan angka efisiensi dari mana? Iya, efisiensinya tadi. Ya, jadi kan kalau sebenarnya ini kan kita kan bisa hitung mol elektronnya kan ada parameter. Iya, oke. Contohnya. Langsung dihitung, Bang. Oh iya. Nggak sampai dia hitungan tapi rumusnya kamu masukin hitungannya elektronnya yang mana, kemudian ini. Kan hukum Faraday ya, Pak? Yes. Sama dengan Sama dengan ini bilangan Faraday. Kita terus ke sana. I-nya Oke. udah kamu. Tadi I sama ini udah kamu dapatkan toh? Iya, Pak. Tapi langsung ini aja, Pak. Bentar, Maaf. Masa tembaga sama dengan arus kali waktu per bilangan Faraday kali valensi. Ini W per MR, berarti saya taruh sini ya. Masa relatif dari Jadi berapa? Masa relatifnya kamu hitung berapa? di sini kita pakai 63,5. Terus setnya berapa? 63,5. Jadi kan kita kan pakai dua arus, Pak. Jadi nanti ada dua masa teoritis, Pak. Ya enggak setnya itu set. Oh, setnya dua. C1 valensi dua. Karena dua elektron itu. Iya. Jadi efisiensi kamu tidak mempermasalahkan masanya berapa, yang penting dengan lampu yang ada teorinya segini, Iya. saya melapisi berapa titik efisiensi seharusnya kalau mau dibuat efisiensi yang paling bagus yang mana dibuat kontrolnya tuh luas permukaan dari seledrinya itu harus sama semua. Kalau beda-beda ya kita nggak bisa efisiensi karena waktunya udah kamu batasi, waktunya udah tertentu X begitu harusnya ada, berarti masanya kan sama semua nih secara teori. Nah, dengan massa yang sama semua, kemudian luas permukaannya beda-beda ya nanti akan menghasilkan efisiensi yang berbeda juga. Akhirnya kita nggak bisa melihat, oh ini yang paling efektif ini. Kalau kamu membuat luas permukaan yang sama, ya kan luas permukaan yang sama massa yang dibutuhkan secara teori sama semua, oh ternyata dari semua itu yang paling efektif adalah yang seperti apa, yang ketebalannya seperti apa gitu. Tapi nggak apa-apa seperti itu udah. Itu yang pertama. Tadi karena logam tapi bisa dengan cat konduksi tadi ya. Iya. Tadi kamu ngomong kalau nanti kalian seledrinya langsung masuk tidak ada yang terlapis oleh sealant sama apa tadi cat konduktifnya nanti bisa bereaksi dengan asam. Asamnya itu dari mana? Dari JWSO4 ya, Pak. Sebenarnya saya bilang kayak gitu soalnya umumnya itu, Pak, larutan CuSO4 ini biasanya tuh suka ditambahin sama H2SO4, Pak, sama asam sulfat. Saya kurang jelas kenapa, tapi kalau nggak salah itu supaya nanti hasil akhirnya lebih halus, Pak. Tapi kalau memang dalam penelitian ini kita cuma menggunakan CuSO4 doang sih, Pak. Ya, jadi sebenarnya asamnya di tempatmu nggak ada kok manusia. Karena kamu cewek smart mode kamu lakukan dengan apa kan? Iya. Ya, jadi harusnya itu tidak ada asamnya. Iya.
Tapi sebenarnya alasan lain juga kalau emang cairan organiknya itu sebenarnya ini dari penelitian kami, dari kegagalan kami ya Pak. Ini kalau lihat kayak gini nih, ini kan Sekolah bawah sini saya semuanya Pak. salah satu aja. Satu kotak. Nanti enggak. Itu jangan nanti rusak semua saya kamu mau. Ini silang beneran silang halal. Terus. Ini selanjutnya kamu keringkan dulu nggak? Oh enggak Pak, soalnya kalau dikeringkan ini terlalu layu buat dilakukan. Kalau lain nanti malah ini ya, Iya, adanya air juga akan memudahkan untuk terjadi alih-alih. Tadi pertanyaan saya apa Pak? Bapak nanya harus pakai sinar dulu. Ya, enggak. Tadi Asam tadi kamu akan menjelaskan. Iya Pak, soalnya yang kayak contoh Bapak itu tadi, dia kan kerempes Pak, nggak ada sealernya kurang Pak. Jadi saya jadi kayak gitu Pak. Maksudnya cairan organiknya jadi kelihatan Pak warna hijaunya. Jadi cairan yang ada di dalam daun ini nanti mengganggu terjadinya pelapisan karena memang pelapisan tembaga ini kan dia akan menempel kalau ada zat yang produktif. Kalau nggak ada produktif dia nggak akan nempel makanya hijau. Gitu. Jadi bukan berarti di samping sini keluar atau tidak karena pelapisannya produktifnya zat produktifnya tidak ada maka tidak ada terjadi nempelan. Karena intinya dalam analisis itu katode dan anode harus yang zat yang bisa menghantar listrik. Katodenya kamu jangan katode tadi ya. Oke. Sudah itu aja. Terima kasih. Tuh, Pak sudah ada. Terima kasih. Selanjutnya dari penguji bahasa di Kesehatan. Oke. Selamat siang Dewin, BE, dan juga Edgar. Tegang ya? Gimana perasaannya melakukan penelitian ini? Yang sering dirasain loh? Kesel sendiri. Soalnya udah gimana ya Bu? Nunggu 8 jam, 12 jam misalnya coba-coba sini Bu, terus udah selesai keluar apa kita celupin air warnanya berubah jadi hijau. Hidup ya? Oke. Ini penelitiannya sih inovatif banget ya Pak Hen ya. Iya. Baru kali ini ya kita Atau kamu sebetulnya itu sudah ada yang sebelumnya daun apa? Iya, pernah coba daun lain. Kamu hanya modifikasi gitu. Belum ada Pak kalau buat daunnya. Kemarin Buat kita daun. ada penelitian relevannya pakai kerang. Oh iya. Tapi juga dilapisi dengan itu kan. Langsung pakai Cangkangnya kerang. Langsung ya cangkang. kerang kayak kerang yang ditemuin di pantai gitu. Oke. Oke. Terus tadi mau nanya apa ya judul Pak? Oke deh, dari judul ya. Saya sih nggak banyak, paling kalimat-kalimat aja. Judulnya ini kan pembuatan perhiasan dari daun seledri melalui pelapisan tembaga dengan metode electroforming. Nah, tapi tadi saya lihat rumusan masalahnya banyakkan pengaruh apa tuh? Cat konduktif, ya, sama pengaruh apa tuh tadi? Jadi sebenarnya kalau dari sisi pembuatan sama pengaruh kok kayaknya lebih banyak pengaruh kalau saya lihat di papernya. Jadi mungkin judulnya kalau pembuatan saja itu kayak agak kurang tepat ya. Pengaruh ini dalam pembuatan ini. Nah itu mungkin oke, pengaruh apa dalam pembuatan apa gitu. Lalu pilih daun seledri karena apa sih? Karena ya, daun seledri bentuknya cukup unik, terus juga ukurannya kecil sehingga cukup mudah untuk dilakukan electroforming. Dari bentuk dan ukurannya ya. Terus selain itu kan biasanya kalau dari sini kan pakai buat masak atau ada kayak gitu. Iya. Banyak itu juga di Indonesia. Tapi kan kalau udah jadi gini jadi nggak bisa buat obat lagi ya. Sendok bisa. Buat sendok keren tuh ya. Ajuk kak tapi oke. Langsung ke abstrak ya. Abstrak itu saya lihat ada kalimat yang sepertinya kurang efektif jadi. Dibuka nggak papernya di situ? Buka. Iya betul. Oke, abstrak ini karena agak bawah, jadi saya hitungnya dari belakang ya. Kalimat ke 3 dari bawah.
arus yang digunakan adalah 0,05 ini ampere ya, dan 0,08 ampere, cat konduktif yang digunakan memiliki resistensi 40, 30, dan 20 ohm. Arus yang digunakan adalah 0,05 ampere dan 0,8 ampere, cat konduktif yang digunakan memiliki resistensi. Ini mestinya mungkin dari ampere itu, dari 0,08 ampere ke cat konduktif itu sebetulnya harus ada penghubungnya. Ya ini. Karena ini koma terus langsung cat konduktif kayaknya jadi janggal. Oke. Ini kan membicarakan dua hal yang berbeda. Yang satu arus, yang satunya lagi resistensi cat konduktif. Dua hal yang berbeda kan? Nah, itu harus kamu hubungkan dengan misalnya sementara cat konduktif yang gitu ya. Sama dengan yang bahasa Inggrisnya. Jadi mungkin bisa ditambah meanwhile gitu. Conductive coating used has kayak gitu, has a resistance. Terus pendahuluan di bagian paling awal itu kamu memaparkan definisi perhiasan. Tapi di sini saya lihat ada dua definisi. Yang satu dari KBBI, yang satu dari entah ini mungkin pendapat kamu sendiri ya atau gimana. Pilih aja salah satu. Kalau memang pakai KBBI berarti yang paling atas nggak usah, karena ini meaningnya tuh sama. Jadi ada dua kalimat yang sama gitu. Jadi nggak efektif juga. Kebanyakan kalimat ini dikurangin aja. Pilih mau yang mana. Terus kalau saya lihat ini kebanyakan secara umum papernya kali ini kurang kata penghubung itu ada banyak. Jadi mungkin harusnya ditambahin karena misalnya. Terus tadi meanwhile atau sementara kayak gitu, atau kayak penghubung yang menyatakan kontradiksi kayak gitu juga ada yang belum dimasukkan. Ini udah saya tanda-tandai, nanti kamu cek lagi aja, terus dilihat dan direvisi. Kemudian untuk penelitian relevan sebaiknya mungkin dimasukkan judulnya ya. Penelitiannya apa sih? Electroforming sudah pernah dilakukan pada kerang dilakukan siapa dan siapa. Nah itu penelitiannya apa? Penelitiannya kerangnya diapain sama electroforming? Apakah sama persis dengan yang kamu lakukan atau enggak? Gitu sih. Terus udah sih itu aja dari saya. Terima kasih teman-teman sudah membuat penelitian yang luar biasa inovatif. Tepuk tangan sekali lagi buat terima kasih moderator. Terima kasih dari para penguji. Selanjutnya diberikan waktu selama 5 menit untuk para audiens jika ada yang mau bertanya ataupun menanggap. Dipersilakan. Mohon disebutkan nama terlebih dahulu. Terima kasih atas kesempatan dari saudara moderator. Perkenalkan, nama saya Alexander Holong Panggang dari kelas 12 IPA 1 nomor 4, dan saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama tadi untuk variabel bebasnya, apakah nantinya perbedaan arus I ampernya itu nanti berpengaruh pada kualitas electroplating atau kayak pelapisannya atau enggak? Nah itu pertama. Terus yang kedua, apakah nanti pelapisan misalnya daun seledri ini nanti bisa digabungkan dengan berbagai logam lainnya? Jadi kayak misalnya di atasnya doang cuma ada emas, terus di bawahnya ada perak, terus di bawahnya gitu. Apakah itu bisa? Mohon baik. Ya. Untuk yang pertama mengenai arus masih ada pengaruhnya, soalnya di rumusnya aja ada arus dikali massa relatif dibagi angka Faraday, jadi pasti berbanding lurus dengan massa yang akan dihasilkan.
besi sama atau emas yang pengen digabungkan itu juga bisa dilakukan. Ini mungkin lebih ke pertanyaan terbuka mengenai pendapat dari peneliti sih. Kenapa peneliti tidak mencoba memberikan variasi dengan lebih banyak arus atau dan kenapa hanya mencoba melapisnya terlebih dahulu saja gitu? Terima kasih Long pertanyaannya. Jadi sebenarnya ini yang pertama tuh ada masalah waktu dan masalah kegiatan. Jadi kita mencoba realistis dengan waktu yang kita miliki, dan kalau misalkan kita meneliti tadi misalkan beda-beda jenis logam itu bisa saja, namun memerlukan waktu yang lebih lama dan juga parameter yang lebih banyak lagi. Terus kalau misalnya tadi masih kayak belum bisa dipikirin kayak gimana caranya satu domto ada berapa logam, sebenarnya bisa kita lapisi dengan cat konduktif sebagian, habis itu kita lakukan foaming, habis itu yang bagian yang sudah terbentuk logamnya itu bisa ditutupin lagi sama sealernya sebenarnya. Oke, selamat siang. Saya pokoknya dari Dewin Dharma. Saya mau tanya, boleh ke halaman 13? Namanya bisa disebutkan. Oh, Owen Eagle, maaf. Oh maaf, 15 ya? Atau 12? Yang ada grafnya di mana? 15 ya mungkin. Nah, di sini itu kan tadi pertama bilang arus listrik mempunyai pengaruh di mana semakin besar arus, semakin besar massa besi. Cuma sepertinya ada semacam discrepancy antara hasil dan antara hasil penelitian sama kesimpulannya. Soalnya kan kayak kalau dilihat itu pas arusnya naik dari yang 20 ohm sama 30 ohm itu sebenarnya efisiensi turun. Apa saya benar atau saya baca salah, atau ya kan sebenarnya nggak apa-apa, mungkin ada kesalahan di kayak instrumental error gitu ya, mungkin memang ada systematic error di mana instrumennya mungkin nggak bisa akurat banget, makanya ada kayak ada semacam error yang signifikan banget, jadi hasilnya ada semacam discrepancy ya. Kalau dilihat yang mensupport pembahasan itu sebenarnya cuma data 3 ya, yang resistensinya 50 ohm, di mana arusnya naik dan memang benar efisiensi juga naik. Tapi yang data 20 ohm dan 30 ohm itu sebenarnya agak menurun nih. Apa saya benar atau? Oke, jadi pertanyaannya tadi kan apabila peningkatan arus itu disertai juga dengan peningkatan efisiensi ya? Iya. Jadi jawabannya dari penelitian kami ini pendukungnya itu sebenarnya ada di yang 20 ohm sama yang 30 ohm, sedangkan yang 50 ohm kontradiktif dengan kedua data lainnya kan. Yang ini sorry juga. Jadi tadi yang maksud saya yang 20 ohm ini sama yang 20 ohm 0,05 ampere. Jadi ini kalau boleh saya jelaskan lagi, sama warna ini artinya menggunakan jenis cat yang sama. Oleh karena itu jadi kita bisa melihat sebenarnya efektivitas peningkatannya itu bukan dari jenis arusnya, tapi melainkan dari jenis catnya. Soalnya kalau kita lihat dari jenis arusnya saja, yang ini, jadi kalau saya boleh jelaskan ini 1 sama 4 ini menggunakan arus yang berbeda, namun jenis cat yang sama. Kalau kita lihat pembentukannya itu lebih banyak di arus yang lebih besar. Begitu juga di sampel 2 sama sampel 5 menggunakan jenis cat yang sama, namun menggunakan jenis arus yang beda. Yang bawah ini 0,08, yang sini 0,05. Begitu juga yang 3 sama 0. Namun memang ada sedikit kontradiktif dari hasil efisiensinya saja. Namun secara keseluruhan peningkatan pembentukan massa lapisan logam itu semakin besar arus, semakin besar massa logam tembaga yang terbentuk. Namun memang di sini ada sedikit data yang tidak cocok dengan trennya mengenai efisiensi. Jadi seperti semacam kalau secara absolute terms itu memang sebenarnya meningkat, tapi kalau secara relatif menurun. Dan bagaimana kita bisa makanya dari kesimpulan kami di sini, kami tidak berani menyimpulkan bahwa semakin kecil arus itu semakin efisiensi. Melainkan kita
menyimpulkan bahwa dengan settingan segini 0,05 ampere dan 20 ohm itu dengan efisiensi sebesar 60% ini yang kami dapatkan. Soalnya yang seperti tadi teman saya katakan, bisa saja jenis konduktif cat yang lebih rendah menyebabkan arus yang terlalu cepat dan hasilnya terlalu kecil, dan misalnya lepek-lepek bisa jatuh di elektrolitnya, jadi sudah terbentuk tapi putus istilahnya gitu. Oh iya. Satu pertanyaan lagi. Buat yang tadi pakai equation of Faraday's law itu ya. Nah, saya mau tanya nih. Tadi seperti yang dikatakan dengan Bapak Guru kan areanya juga berpengaruh ya Pak ya. Mungkin ada bisa cara kita memasukkan, mungkin meneliti area secara kuantitatif ke dalam ekuasi ini, atau mungkin juga bisa. Dan resistance juga tadi kan kita juga menggunakan resistance sebagai variable yang dependent ya, yang kita ubah. Nah, sebenarnya pengaruhnya itu apa sih, atau sebenarnya yang penting cuma arus doang, atau resistance juga sebenarnya penting? Soalnya kayak mungkin kita bisa memasukkan resistance dan juga area ke dalam ekuasi ini, atau mungkin kita bisa hanya meneliti secara kualitatif. Kalau mungkin ini kayak lebih menarik kalau bisa kita pergunakan dengan kita secara kualitatif juga. Gimana? Oke, jadi sebenarnya kalau masalah luas, pada awalnya kita ingin meneliti dari segi masanya. Jadi kalau untuk meneliti luas, di penelitian ini kita belum menguji hal tersebut. Tapi itu tanggapan yang sangat menarik, soalnya bisa juga kan kalau kita bayangin umum itu besar, semakin besar kawat dan juga konduktivitas jenis-jenis logamnya kan bisa semakin besar semakin kecil ohmnya kan. Dan itu pun berhubungan dengan luasnya. Jadi semakin luas cat tersebut bisa juga semakin besar hambatannya secara total. Jadi kan yang baru kita hitung itu per sentimeter persegi ya. Iya betul. Nah, jadi mungkin bisa diteliti selanjutnya untuk penelitian berikutnya sih. Jadi dua variabel itu saling ketergantungan gitu ya? Ada ketergantungan, soalnya rumusnya itu rho massa jenis dari besi dikali luas dibagi sama panjang. Baik, mau potong tapi sayangnya waktu sudah mulai menipis, dan untuk audiens yang masih ingin bertanya bisa bertanya setelah sesi ini selesai. Baik, terima kasih atas kerjasamanya para audiens, para penguji dan para penyaji. Pada sesi kali ini seksi excellence kelompok 60 ini sudah berakhir. Saya mohon maaf atas kesalahan atau kesalahan tindakan ataupun kata yang tidak berkenan di hati para audiens, dan saya moderator dan Glenn kami izin pamit. Terima kasih.